Salam jemaat Gereja Roh Kudus. Mari kita bangkit diri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami yang sudah berkumpul Tuhan, ataupun mereka yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan suasana surgawi Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh Kudus menghibur yang sedang dalam keadaan susah, menguatkan yang lemah, dan Tuhan tolong Tuhan biar semua anak-anak-Mu Tuhan boleh merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Biar urapan Roh Kudus menyertai kami Tuhan di ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan amin. Shalom semuanya, kita mau masuk dalam ibadah dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mengatakan Bapakku datang, kita datang ke sini untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk biar kiranya Roh Kudus menjamah kita ya. Saat
Walaupun tidak akan pernah dapat kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita akan pujian dan bersorak. Haleluya, diberkati saudara dan saya yang datang pada pagi ini.
pujian kembali dengan 1000 rebah di sebelah kanan dan selasa sebelah kiri, tapi tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan menimpa kita, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita akan pujian lagi. Nothing is impossible. We'll be right back.
yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kuasanya benar-benar kita lebih besar, karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kita, dari segala ilah-ilah lain. Dan janjinya itu tidak pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Yang selalu
pagi ini kami yang memilih datang untuk beribadah kepadamu, surga akan terbuka di depan kami, dan kami akan mengalami janji Tuhan menjadi nyata dalam setiap hidup kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Dalam nama Yesus, mari kita semua katakan amin. Minggu ini lagi viral, saya dapat broadcast WA cuplikan TikTok dari calon Tom. Dia bilang begini, saya dulu punya handphone yang terbaru pada zaman saya karena saya juara 1 lari. Juara 1 lari dikejar masa 1 RT sama pemilik handphone. Jadi kalau perbuatan jahat aja butuh prestasi, apalagi dalam melakukan perbuatan baik. Amin saudara. Nah, saya ada mengarang buku judulnya The Way of the Kingdom. Saat kehendak Bapa digenapi di bumi seperti di surga. Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Kalau ada saya kasih gratis. Gak ada yang mau? Ya sudah. Ya sini, maju ke depan. Mau saya kasih gratis. Ada lagi yang mau? Ya, maju ke depan. Ini seperti tindakan iman, sekedar simulasi. Ada lagi yang mau? Ya, silakan maju ke depan. Kalau di sini habis, nanti pulang ketemu saya di mobil masih banyak. Ada yang mau? Jangan khawatir, bukunya habis. Ya, silakan maju. Ya, silakan. Masih ada? Siapa lagi yang mau? Sama Yana. Hah? Sama Yana, oke. Siapa lagi yang mau? Tinggal satu, Antianto? Oh, sudah. Oke ya, kita akan mulai share firman Tuhan. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Dan lagi heboh secara viral, katanya lambang Indonesia merdeka 75 tahun ada salibnya. Ada yang tahu? Anak saya sampai bingung ngeliatin semak-semak, mana salib, mana salib. Waktu cek di YouTube baru tahu, ternyata yang kotak-kotak di atasnya itu seperti 75 ada salibnya. Saya percaya tahun ini ada sesuatu yang ajaib terjadi. Galatia 5 ayat 1 kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara keras sehingga telinga kita mendengar firman Tuhan dari mulut kita sendiri. Dan karena pendengaran akan firman Kristus, maka dari dalam hati kita akan timbul iman. Dan oleh karena iman, kita akan hidup dan berkemenangan karenanya. Amin. 1. Jadi baca judulnya dulu. Judulnya itu kemerdekaan Kristen. Ini Inggrisnya sama, Christian Liberty. Jadi harusnya setiap orang Kristen mengalami kemerdekaan. 1, 2, 3. Amin. Silakan dulu. Kemerdekaan Kristen supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan hukum penghambaan. Penghambaan terhadap apa? Terhadap banyak hal. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri identitas. Dia membunuh panggilan dan membinasakan kehidupan. Sekarang saya kemanapun pergi, saya akan memberitakan berdasarkan prinsip perjanjian baru dan kerajaan Allah. Jumat kemarin saya diundang di Persekutuan Doa MNC TV. Saya dikasih tema. Boleh rubah judul nggak bisa. Ini kita sudah berdoa. Oke, kita doakan. Judulnya berusaha dalam penderitaan demi kekekalan. Waduh, ngomongnya dari mana ya? Sedangkan saya itu memberitakan itu dari perjanjian baru dan kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah? Kerajaan Allah hanya bisa diakses oleh anak.
Selain anak, dia nggak bisa ambil apapun di kerajaan itu. Perjanjian baru dimulai dari saat Yesus mati, tirai bait suci terbelah jadi dua. Waktu itu saya pernah sharing di sini, tirai bait suci itu bukan tirai selembar yang kita tahu hordeng, tapi tingginya 20 meter, lebarnya 10 meter, tebalnya 10 cm. Dibuat dari kain kirmisi ungu tua, kain kirmisi ungu muda, dari lenan halus, semuanya dipintal, ada kulit lumba-lumba, sehingga ketika pedang dibelah, itu nggak robek. Ditarik 4 ekor kuda, nggak robek. Ketika itu terbelah secara supranatural, itu pewahyuannya apa? Tuhan mau ngomong, sejak Yesus mati buat kita, tidak ada lagi siapapun atau apapun bisa menghalangi manusia ketemu Tuhan. Amin. Dan dari semuanya itu kita berakar dari identitas kita. Hari-hari ini menjadi sangat kuat. Kenapa? Kalau saya mengamati, kita baru saja kehilangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tahu? Pak Alex Tanus Putra, pendiri Betani, gereja terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia, meninggal minggu lalu. Dan saya tahu persis kenapa mereka bisa jadi besar. Salah satunya, Pak Alex itu pernah pergi ke Toronto Blessing. Toronto Blessing itu adalah tempat di mana waktu itu pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Jadi secara garis besar itu kita dibagi 3 zaman. Zaman Yesus, orang-orang bertobat. Ketika firman diberitakan, orang tersungkur, minta ampun dari dosa-dosanya, bertobat. Setelah itu bergerak sekian tahun, zaman Roh Kudus, karunia, kuasa, manifestasi supranatural terjadi di mana-mana. Nah, Toronto Blessing ini salah satu waktu zaman Roh Kudus. Dan ketika ada orang yang bisa tangkap, dia pulang dari pulang keliling dunia, Pak Alex menulis buku Zom. Itu pelajaran lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, dari baptisan, second coming, inner healing, semuanya, kelimpahan, kesembuhan, semuanya. Tapi dari itu semua saya mendapati belum ada waktu itu, bahkan saya sendiri sudah bergereja puluhan tahun, yang ngomong sangat fokus soal identitas dan panggilan. Padahal itu adalah inti dasar kita sebagai anak Tuhan. Kalau ini kita nggak firm, kalau ini kita nggak ngalami sendiri, maka ketika ada badai, kita akan meragukan Tuhan. Kita akan mencari Tuhan yang mana. Ini bicara anak Tuhan, pelayanan, segala sesuatu sudah dilakukan. Ketika badai kehidupan apa? Dia bertanya, Tuhan kamu ada nggak? Yesus itu beneran Tuhan nggak? Ini bukan satu, banyak sekali di seluruh dunia. Nah, makanya yang terakhir, hari-hari ini kita mengalami namanya zaman Bapa, yaitu kembali hati anak kepada Bapa, hati Bapa kepada anak. Sehingga sesuatu yang ajaib terjadi dalam kitab Lukas. Kita baca dalam kitab Lukas 1. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Padahal ini ada ayat yang diulang kedua. Yang pertama ditulis di dalam Maleakhi. Hati Bapa kembali kepada anak, anak kembali kepada Bapa, supaya Tuhan tidak datang memukul musnah seluruh isi bumi. Jadi konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat berbeda. Kalau kita nggak pernah paham prinsip perjanjian baru, kita akan stres. Kenapa? Waktu zaman Abraham, setiap umat manusia berhak menerima janji, berkat dan warisan hanya keturunan Abraham. Waktu zaman Musa, di mana kitab Taurat terbit, setiap umat manusia yang menerima berkat, janji, dan warisan dari Tuhan hanya orang yang perbuatannya benar dinyatakan menurut Taurat. Kalau nggak sesuai Taurat, kutuk yang turun. Serem banget. Jadi kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Nah, perjanjian baru zaman Yesus, kita menerima berkat, janji, dan warisan Tuhan karena status kita sebagai anak-anak Allah. Amin.
Nah, kita berhak menerima janji-janji Allah karena kita anak. Tapi perasaan ini adalah perasaan yang kemarin-kemarin paling sulit ketika kita berbuat salah. Itu langsung turun, namanya perasaan tidak layak. Ketika perasaan tidak layak, kita melakukan dosa pertama Adam dan Hawa, yaitu lari menjauh dari Tuhan. Harusnya lari mendekat. Saya selalu mikir dan bayangin, kalau waktu itu Adam dan Hawa bertobat, lari mendekat kepada Tuhan, mungkin hari ini kita semua masih di Taman Eden. Bukan di Taman Eden kayak sekarang. Kita masih di Taman Eden menikmati semua yang sudah disediakan Tuhan buat kita. Nah, pesan itu turun saat ini dengan sangat kuat mengenai identitas dan panggilan. Hari-hari ini di seluruh dunia lagi banyak orang datang dari seluruh dunia ke Bethel Church California di Redding. Dan di sana terjadi hal-hal yang ajaib, supranatural, mati bangkit, sembuh, itu terjadi di sana semua. Ada ngalamin translation spirit, pindah tempat segala macam. Ada orang Tuhan bersaksi, dia harus ikut ujian pendeta di gereja sama ikut ujian musik. Akhirnya dia memutuskan milih ikut ujian pendeta di gereja. Ketika selesai ujian, dalam sekian waktu hasil ujian musiknya keluar. Loh, dia bingung, dia merasa di sini. Kata orang-orang di sana, dia ada di sana. Ya itu kemuliaan Tuhan. Kita nggak ngerti. Hal-hal yang luar biasa hari-hari dinyatakan lebih dahsyat lagi dari kemarin. Dan di Redding itu prinsip yang paling mendasar yaitu culture of honor, budaya hormat. Bagaimana kita menghormati orang. Ada satu ibu-ibu, istrinya konglomerat. Ya udah lumayan tua, udah punya anak dua, udah gede-gede, udah married. Yang satu udah married, kayaknya udah punya anak, jadi sudah jadi nenek. Sekolah di sana 10 bulan. Waktu pulang ketemu, berubah jadi manusia lain. Dia sampai share ini. Dulu kalau dia menghormati orang, dia punya prinsip. You must earn it. You must earn it itu gini. Kamu harus mengupayakannya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu memang layak dihormati. Dan memang kehidupan kan seperti itu. Kalau kita lihat tukang becak, maka kita akan pandang rendah karena merasa derajatnya lebih bawah, lebih rendah daripada kita. Kalau ketemu konglomerat, kita yang minder begini-begini karena merasa derajatnya lebih tinggi daripada kita. Padahal di mata Tuhan semuanya sama. Tuhan nggak lihat status, Tuhan nggak lihat lu punya uang atau enggak. Tuhan lihat hati. Ini pesan perjanjian baru. Tuhan lihat hati dan selalu transaksinya dari dalam keluar. Jadi saya mendapatkan pesan perjanjian baru seperti panggilan. Sampai hari ini masih banyak hamba Tuhan pendeta yang bicara bahwa pelayanan adalah panggilan yang tinggi. Tapi saya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan seperti ini. Mau percaya yang mana? Silahkan dipegang dan dilakukan. Panggilan adalah sebuah profesi kehidupan. Panggilan kerajaan bukan hanya pelayanan rohani, melainkan segala sesuatu yang Anda kerjakan dengan sukacita dan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Menghidupi panggilan artinya hidup dalam kemaksimalan atas apa yang Anda kerjakan, sehingga kelimpahan kuasa dan kemuliaan Tuhan dengan sendirinya datang mengikuti, dan apa yang Anda kerjakan akan berdampak dalam kehidupan. Itulah panggilan yang sesungguhnya. Tapi kita selalu didapati, wah saya nggak layak, wah kamu bejat kamu ya, kamu dulu begini-begini. Oke lah dulu sebelum kenal Tuhan. Bahkan mungkin udah kenal Tuhan jatuh lagi. Tapi hari ini saya mau ngomong memberi sebuah dasar dan harapan yang tidak pernah menyewa bahwa masa depan itu sungguh ada. Pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Saya banyak mengalami pewahyuan perjanjian baru yang merubahkan hidup saya. Contohnya gini, dulu bertahun-tahun semua hamba Tuhan bilang gini, cari wajah Tuhan, jangan tangannya, cari wajahnya. Yang saya mengucap syukur dari Bethel, Bill Johnson kemarin, dia pernah khotbah begini. Kamu mau cari tangan Tuhan? Gak apa-apa. Kalau kamu ketemu tangan Tuhan, kamu akan ketemu wajah. Gak ada orang terima sesuatu
dari orang lain nggak ketemu wajahnya, mesti beri tangannya. Saya minta tolong caci saja. Nah, lihat, kalau ada seseorang menerima sesuatu, ini tangannya, lihat. Ketika tangannya terima, yang dilihat tangannya, apa mukanya? Amin. Terima kasih. Jadi jangan pernah diintimidasi. Ketika kita mengharapkan berkat dari Tuhan, itu kita lebih rendah dari orang-orang yang tidak punya. Enggak. Karena kalau kita mengharapkan berkat dari Tuhan, mau nggak mau, kita harus ikut jalannya, prinsipnya. Wah, hari-hari ini saya ketemu buku yang menulis scientification spiritual. Itu adalah seluruh dunia terkoneksi. Dan kita sudah punya masternya, yaitu Yesus. Yesus adalah sumber dan pintu dari segala hal hidup. New Age movement itu yang berpusat di Silicon Valley. Itu adalah orang-orang yang tahu teknologi tercanggih hari ini, sehingga mereka tidak percaya Tuhan. Mereka pikir dengan kepintarannya mereka bisa menang dalam kehidupan. Sedangkan menang dalam kehidupan itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal kesehatan, tapi secara holistik, hubungan juga. Otoritas menghancurkan pekerjaan iblis juga. Itu adalah suatu kemenangan yang holistik. Yang paling didakwa iblis dalam setiap hidup kita, itu muter-muter adalah soal identitas. Kita selalu didakwa, kamu gak layak, kamu gak pantas. Seakan-akan kita kudus karena perbuatan kita, bukan karena darah Yesus. Darah Yesus lah yang membuat hidup kita kudus. Roma 12 ayat 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Kita mempersembahkan tubuh bukan untuk menebus dosa, tapi karena kita sudah ditebus, makanya kita persembahkan. Nah, saya sangat dikuatkan dengan firman-firman yang tersingkap dengan prinsip perjanjian baru. Kita buka dalam Lukas 1 yang tadi. Lukas 1 itu malaikat ketemu Maria, ibu Yesus, dan ngomong begini. Saya bacakan Lukas 1:26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Bahasa Inggrisnya itu rejoice, highly favored one. Bersukacitalah. Favor itu perkenanan Tuhan. Highly favored Tuhan itu adalah yang tertinggi, highly. Jadi Maria itu sangat diperkenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus di kandungannya. Nah, ketika kita mengerti bahwa konsep kekristenan itu adalah dari dalam keluar, maka itu akan berbeda. Semuanya sudah ada di sini. Tinggal kita bagaimana ngolahnya. Kita semua punya Yesus. Buka lagi Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kolose, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini bahasa Inggrisnya adalah Christ in us. Tuhan di dalam kita. Tuhan itu di dalam kita, bukan di luar. Kalau Tuhan di dalam, cara pendekatannya berbeda dengan Tuhan di luar. Kita selalu diajari dari dulu bagaimana melayani, bagaimana mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan apapun yang kita punya. Kita jarang diajari bagaimana mengalami kasih Tuhan. Padahal firman bicara,
kita tidak mampu mengasihi Tuhan kalau bukan Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini pelajaran yang hilang. Saya sendiri bertumbuh tidak pernah diajari ini. Saya lebih diajar bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bahkan memberi supaya kamu berkenan kepada Tuhan. Salah total. Kita memberi buat gereja itu baik, itu luar biasa. Tapi motivasinya harus benar, supaya upahnya sempurna. Motivasinya bukan supaya kita diberkati, karena saya sudah diberkati. Saya memberi untuk kemuliaan Dia. Ada 3 hal yang orang pikir kita dalam pencapaian: sanctification, justification, glorification. Itu adalah kekudusan, kebenaran, dan kemuliaan. Orang pikir itu kita harus mencapainya. No, konsepnya ternyata kebalik semua. Makanya Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya sebejat apapun hidup kita, seberapa dalam kita jatuh, ketika kita kembali kepada Bapa, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pulihkan, bahkan melebihi keadaan kita sebelumnya. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat 11. Ini ayat powerful. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bahasa Inggris itu dwelling. Dwelling itu artinya apa? Dia ada di dalam dan tinggal bersama. Dwelling itu bukan sekedar gini menclok. Kalau perjanjian lama, roh Tuhan hinggap. Dia bisa turun di satu orang, tapi besok keluar lagi. Dan tidak di semua orang. Itu perjanjian lama. Mau sehebat apapun dia puasa, pas pengurapan turun, rohnya hinggap. Dia melakukan perbuatan besar kayak Elia. Elia bisa mengalahkan 400 nabi Baal. Setelah mengalahkan 400 nabi Baal, dia kembali ke rumahnya. Stres mau mati. Loh, habis menang loh. Habis menang. Udah Tuhan, cabut aja nyawaku Tuhan. Dan dia merasa gini, self pity. Self pity itu gini. Ditanyakan sama Tuhan, Elia, kamu lagi ngapain? Tuhan, aku ini segiat-giatnya melayani Engkau, dan tinggal aku seorang diri, yang lain gak ada. So pahlawan. Padahal Tuhan ngomong apa? Masih ada 7.000 yang melayani kayak kamu. Makanya dalam masa sekarang nggak ada namanya pelayanan one man show, nggak ada. Yang ada adalah super team. Gembala nggak mungkin bisa melayani sendirian. Apalagi yang di luar itu nggak mungkin bisa sendirian. Tapi yang paling sulit adalah apa? Unity. Sepakat. Firman-Nya jelas, 2-3 orang berkumpul, minta apa aja, aku akan beri. Sebelum dia minta, hatinya harus sepakat dengan satu tujuan. Kalau itu terjadi di sini, doa apa aja tidak ada yang tidak terkabul. Semuanya jadi dalam nama Yesus. Amin. Unity itu sangat diperlukan untuk hari-hari ini. Dan itu adalah hal yang paling sulit sebetulnya di seluruh dunia. Saya bergerak jadi fasilitator tubuh Kristus. Dan saya banyak ketemu hamba Tuhan yang luar biasa. Dari sisi pandang saya, semuanya hebat. Tapi kalau kumpul, gak bisa. Kenapa? Gua yang memimpin. Loh, sebetulnya Tuhan itu sudah menentukan untuk pergerakan ini yang mimpin. Untuk pergerakan itu, ini yang mimpin. Sebetulnya Tuhan itu sudah tuntun ke sana. Itu cuma berdasarkan fungsi saja, bukan siapa lebih hebat. Nah, kalau identitas ini
Kita nggak pernah firm, kita nggak pernah ngalami bahwa kita dicintai tanpa syarat, diberkati tanpa sebab, dan disayang tanpa batas. Itu ada di sini. Maka sadar nggak sadar, kita akan selalu menuntut orang lain. Nggak sadar. Orang yang melukai orang itu adalah orang yang terluka. Kelihatannya aja enggak, tapi hari-hari ini saya ketemu pemimpin jemaat 5.000. Ketika kumpul 2-3 orang sharing banyak, dia ngomong gini, saya bertobat Pak. Kenapa? Saya menyadari motivasi saya pelayanan ini salah. Loh kok gitu Pak? Selama ini saya berusaha sekuat tenaga, mati-mati. Wah, dia dikenal dari singa Yehuda. Wah, kalau udah dia supernatural jalan, jemaat naik pesat sekali, berapa tahun, udah ribuan. Tapi ternyata di sudut hati yang paling dalam, dia ngomong, saya melayani dengan luar biasa untuk membuktikan bahwa saya layak dicintai Allah. Padahal kita ini sudah dicintai, diterima, dihormati apa adanya kita. Seperti yang ibu tadi, ketika dia ngomong ini, saya tiba-tiba sadar bertahun-tahun saya percaya hal yang salah. Kita menghormati orang tidak perlu sampai orangnya itu layak dihormati. Kita menghormati orang karena kita orang terhormat. Maka kita bisa bergaul, tukang becak bisa, tukang ojek bisa, konglomerat bisa, dengan tidak memandang status, tapi perlakuannya sama. Dia manusia kok. Dia manusia. Itu yang susah hari ini. Kita selalu melihat status. Ada orang masuk dilihat cincinnya, gede banget tuh, berapa karat tuh. Saya dulu nggak pernah ngerti gitu. Tiba-tiba sekarang nggak sadar nggak mau lihat. Ya namanya hidup di dunia. Tapi saya balik lagi. Gimana caranya menghargai orang seperti Tuhan memandang? Itu sulit. Kalau mau cari kurangnya, kita gaul sama siapapun, sehari aja langsung tahu. Oh dia tuh jeleknya ini. Apalagi nginep semalam aja, retret gitu. Besoknya kita balik gereja, langsung tahu. Oh si A itu kebiasaan jeleknya ini. Yang keren, waktu ibu tuh di sana, dia masuk sekolah, langsung dinubuatin. You are the leader among the leader. Kamu adalah pemimpinnya para pemimpin. Terus ibu itu, oh jangan Pak, jangan, saya nggak bisa. Diribyuk sama Nabi di sana. Kamu jangan rendah hati yang palsu ya. Kamu jangan rendah hati yang palsu. Kalau Tuhan berfirman, ya dan amin. Kalau Dia yang milih, mau apa? Wow, keren banget. Tetapi perubahannya orang itu, ibu itu yang paling kuat. Sekarang kasih Tuhan memancar lewat matanya, perkataannya, dan perbuatannya. Wow, itu kalau orang nggak kenal dia sebelum dia pergi, nggak tahu bedanya. Tapi begitu dia datang ngomong, matanya itu bisa tersenyum. Ternyata dia mengalami pewahyuan, oneness, menyatu dengan Tuhan. Jadi mata saya, matanya Tuhan. Mulut saya, mulutnya Tuhan. Ketika kesadaran itu turun, dalam berbuat apapun, kita akan mikir 2-3 kali. Ibu itu ya jujur aja ya, istrinya konglomerat. Dulu gak pernah mandang orang. Kalau lihat orang gak nganggep, berasa banget. Lu di sebelahnya kayak patung, dianggap tiang. Gak dianggap ada orang, gak dipandang sebelah mata sama dia. Ngeri banget. Ya istrinya konglomerat. Sama orang pokoknya, mukanya dingin, selalu cek. Tapi sekarang dia lihat orang langsung senyum. Halo, apa kabar? Itu nggak bisa dibuat-buat. Itu kan kagok kalau itu dibuat-buat. Karena dia begitu sama semua orang. Itu keren banget. Ternyata 10 bulan itu dia belajar mengalami kasih Tuhan. Sampai di sana, di Bethel itu ada satu ruangan namanya healing room. Jadi siapapun yang pengen didoakan,
boleh datang ke situ. Dan dia bisa sampai jadi koordinator di sana. Wah, luar biasa. Yang dia cerita waktu awal-awal dia ke sana gini. Di healing room itu ada satu orang lumpuh. Dari kecil lahir sudah lumpuh, pakai kursi roda. Tapi kalau dia doain orang lumpuhnya jalan. Orang matinya bangkit. Dia pertanyaan nomor satu gini, bagaimana dia nggak pahit ya? Dia doain orang sembuh, dia sendiri nggak sembuh-sembuh. Wih, itu berperkara ya sih. Tiba-tiba saya mulai ketemu satu persatu. Dulu Gebis pernah ada KKR dengan namanya Hengki. Hamba Tuhan namanya Hengki yang masih muda, bergerak dalam supranatural kesembuhan. Dan ketika dia melayani banyak terjadi kesembuhan. Saya nggak pernah tahu kehidupan pribadinya sampai kemarin dia cerita. Ternyata dia punya anak udah 11 tahun cerebral palsy. Loh. Dan semua orang yang kenal dia, tahu dia, di pikirannya mikirnya apa? Lu bisa nyembuhin semua orang, anak lu gimana? Anak lu gimana? Ternyata saya dapat pewahyuannya begini. Apapun hal yang buruk bisa terjadi. Tapi ketika respon kita benar, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan. Apapun. Loh, dunia ini memang gak adil. Dunia ini memang jahat. Karena memang masih iblis yang pegang. Makanya doanya, buku ini tulisannya begini. Ketika kehendak Bapa digenapi di bumi seperti di surga. Artinya apa? Semua hubungan harmonis. Semua tubuh sehat, sempurna. Keuangan berlimpah-limpah. Punya otoritas menghancurkan pekerjaan iblis. Kemerdekaan Kristen itu artinya kita bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan kemerdekaan untuk melakukan apa yang saya mau. Karena kita sudah dibeli dan dibayar lunas. Kita ini kepunyaannya dia. Nah, hubungan ini yang selama ini kayaknya hilang. Hubungannya lebih baik saya rasa adalah hamba. Pokoknya dalam segala hamba. Hamba itu bisa kalau lagi kita melakukan pelayanan. Tapi secara hubungan kita dengan Tuhan, kita adalah anak. Anak itu di sini ada yang pernah ingat, yang pernah datang namanya David Budiatmaja, pernah sharing sini 2 kali. Dan saya baru tahu cara dia ngalami perjanjian baru bagaimana. Dan ternyata mirip-mirip sama saya. Dia punya anak masih kecil yang belum bisa apa-apa, cuma bisa kencing, minta makan, belum bisa ngapa-ngapain. Tapi kita semua orang yang punya anak akan tahu rasanya. Pulang kantor lihat anak itu, capeknya hilang. Bisa lihatin lama-lama. Ngeliat dia nggak tahu seneng aja. Dia belum bisa ngapa-ngapain. Di situ ada sesuatu yang pecah. Kalau saya ditanya sama Roh Kudus, "Apa kamu sayang anakmu?" "Iya." "Saya rela mati buat dia, Tuhan. Siapapun berani ganggu dia, langkai dulu mayat saya. Apapun saya akan kasih." Roh Kudus ngomong, "Kamu tahu nggak? Kasihmu kepada anakmu gak bisa dibandingkan kasihku kepada kamu." Tiba-tiba lihat anak jadi nangis. Bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Sebelum kita ngapa-ngapain. Waktu Yesus pertama kali dibaptis, langit terbuka. Dan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang berusaha mencari pola, menyelidiki. Itulah kenapa salah satu saya tahu alasannya. Alkitab gak nulis apa yang dilakukan Yesus dari kecil sampai besar, sampai langit itu terbuka. Kenapa? Kalau enggak itu jadi pola. 1, 2, 3. Oh, lu berkenan kepada Tuhan harus 1, 2, 3. Begini, begitu, begonok. Padahal kita cukup data. Perkenanan itu sudah ada. Ini yang paling dicuri oleh iblis.
kita dengan Tuhan, dengan Bapa, ini yang paling diintimidasi oleh kehidupan. Karena orang ini, lu penjudi lu, gak layak lu. Itu rasanya kita langsung besuk. Tapi sekarang kita bisa ngomong, sekarang aku ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang. Karena kerajaan Allah itu selalu bicara sekarang. Transaksi di roh itu sekarang. Manifestasi di fisik terserah Tuhan. Dan akhirnya saya ngobrol sama ibu itu. Dari orang yang begitu dingin, dari orang yang begitu gak peduli orang, dari orang yang sangat cuek, kok bisa dia aja gak tahu dirinya berubah. Itu loh keren. Karena berubahnya dari dalam orang-orang yang ngomong, masa sih saya berubah? Dia bahkan tidak sadar. Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa loh Tuhan. Nah ini PR di rumah. Karena ini gak bisa diwakilin siapa. Untuk kita ngalamin kayak ibu itu, bukan hanya berkatnya, meskipun berliannya segede begini, mungkin 5 karat, ngeri. Bukan itu, bukan. Tapi perubahannya dari dalam keluar ini yang membawa kita kepada kekekalan, membawa kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Baiklah hamba-Ku yang setia, silakan masuk. Itu adalah sebuah sekuritas, keamanan kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau suami istri sudah level secure, itu bisa cerita apa aja. Tapi kalau belum, harus milih-milih mana yang diceritain, mana enggak. Bukan apa-apa. Nanti kalau cerita ini marah dia. Itu gak gampang. Saya gak bilang itu gampang. Kita semua mengalami struggle dimanapun hidup kita. Tapi yang Tuhan mau sebetulnya itu semuanya masuk ke level harmonis. Ada yang terbaik yang seharusnya kita alami. Ada yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kita punya jatah dalam kerajaan surga. Semua masing-masing punya jatah. Dan gak butuh jatahnya orang. Jatah kita sendiri itu limpah dalam segala hal. Tapi sekali lagi ini lebih gampang ngomongnya daripada ngalamin. Dan ternyata dia ngomong begini. Dasar firman Tuhan itu adalah yang di kitab Mazmur 1. Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dulu itu gak pernah ditulis. Merenungkannya apa? Firman Tuhan. Ya firman Tuhan kan banyak. Yang mana? Ternyata yang pertama kita harus renungkan itulah firman yang mengenai identitas kita. Ini saya belum masuk panggilan ini. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga kita merasa diterima seutuhnya tanpa harus melakukan sesuatu ketika ngadep Tuhan. Dan itu yang saya sebut call out your destiny. Panggil nasibmu di dalam kerajaan, atau panggil identitasmu di dalam kerajaan. Daud itu sambil main gitar, main kecapi, jaga kambing 2-3 ekor, domba 2-3 ekor, itu dia nyanyi. Bukan hanya memuliakan Tuhan, dia call out his destiny. Call out his destiny itu gini. Di sini siapa yang sudah punya nama rohani? Belum ada semua? Gampang. Orang itu nggak mesti harus saya doain satu-satu, itu bisa. Tapi seberapa banyak anak Tuhan yang mengalami momen spektakuler didoain Nabi Tuhan. Karena ada Nabi Tuhan namanya Syambul, itu kalau nyebut namanya spesifik namanya, disebut nama anaknya, tanggal lahirnya, waduh spesifik itu sampai kayak gitu, ngeri banget. Tapi dia dari ribuan orang manggil berapa sih? Paling 2-3 orang. Nah yang gak dipanggil, emang bukan anak Allah, tetap anak Tuhan. Tapi gimana caranya mengalami berkat yang sama, ngambil jatah kita sendiri dalam kerajaan surga? Cara mencari nama rohani gampang. Di seluruh tokoh Alkitab, kamu paling senang sama siapa? Yang kalau nyebut nama itu, baca ceritanya itu hati bergetar. Yaitu nama rohani. Klaim aja. Siapa? Kalau saya Israel. Saya memang mengalami waktu doa. Waktu itu saya belum married, masih ngekos. Saya ingat
tiap pagi dulu saat teduh, dan suatu hari tiba-tiba saya dengar suara begini di hati saya. Entah itu suara impresi. Mulai hari ini namamu bukan lagi Hoga, tapi Israel. Sampai hari ini belum berubah. Dan nama itu bisa berubah sesuai dengan perjalanan hidup. Tapi sampai hari ini saya belum berubah. Itu adalah orang Israel itu gambaran Yakub jadi Israel. Kalau baca firman ini baik-baik dalam satu perikop di Mazmur aja, itu bisa Yakub Israel, Yakub Israel, Yakub. Itu semua ada artinya, ada kedalamannya di sana. Kenapa disebut Yakub dulu baru Israel? Kenapa ini disebut Yakub, yang ini disebut Israel? Karena begini, antara manusia lama manusia baru, daging roh. Dulu yang kamu ancur-ancuran, kamu dirubah jadi Israel. Dan Israel melahirkan 12 suku. Sampai hari ini berkembangnya. Jadi kalau baca tokoh misalnya teman saya Gideon, karena ini ceritanya cocok banget sama dia. Kenapa? Gue itu minder, tapi sekarang dia jadi gembala. Gue tuh minder banget kalau ketemu orang. Aduh, rasanya gimana ngomong susah keringetan. Tapi ketika dia firman, dia sekarang khotbah loh. Dia bisa khotbah di Urapi. Jadi ketika dia baca Gideon, ini gua banget deh, ini gua banget. Makanya nama rohnya dia Gideon. Dan cara untuk kita mengalami lebih, baca cerita di Alkitab mengenai orang itu yang bisa juga menjadi jalan hidup kita. Saya nggak pernah lupa waktu Pak Alex Abraham dulu lagi bangun Geraha Betani, itu pertama kali gereja di Indonesia atau Asia Tenggara 25.000 sekali ibadah, 25.000 orang, gede banget. Saya pernah kesana. Dan kisah pembangunannya itu bisa persis di Alkitab seperti Salomo bangun bait suci atau Daud. Wih, tahun keberapa begini, tahun keberapa begini, ngeri banget. Jadi ini tuh bisa merefleksikan hidup kita. Kalau kita masuk dalam, ada satu hamba Tuhan Raja Usia, ada satu hamba Tuhan Hizkia. Bisa juga di berbagai peristiwa hidup kita Tuhan ngomong. Kayak Pak Tutus Agung dulu, ketika dia dulu mau beli rumah, dia nggak punya duit, dia ditawarin rumah sama developer. Roh Kudus menggerakkan dia untuk doa. Dia mau doa, Bapak kami tadinya nggak punya duit, beli rumah gimana? Rumahnya yang sekarang dijual aja DP-nya masih nggak cukup. Terus Roh Kudus di dalam di hatinya ngomong, doa seperti Hizkia. Lah kalau nggak baca Alkitab ngomong begitu, Hizkia siapa Tuhan? Tetanggamu. Wah repot. Hizkia, ada nama Hizkia di Alkitab, Raja Hizkia aja nggak tahu siapa itu, ngalamin apa, doanya kayak apa. Dan ketika dia memang tahu ceritanya, dia bisa doa seperti tuntunan Roh, dia rumahnya dapat. Rumahnya 9 bulan lunas. Itu Tuhan mah. Orang mah kalau khotbah mah berapa sehari berapa banyak. Rumah ratusan juta bisa lunas 9 bulan. Nah, inilah yang namanya kita hidup menurut jalan-jalannya. Kita cari kehendak Tuhan, cari di sini. Firman itu Yesus yang dituliskan. Yesus adalah teologi yang sempurna. Yesus itu merefleksikan Bapa. Kiblat kita hari ini semuanya harus ke Yesus. Yesus itu lebih dari cukup. Bukan Yesus plus. Beda ya. Yesus plus artinya, saya dulu pertama kali bertobat, lu untuk berkenan sama Tuhan, lu harus bayar perpuluhan. Lu harus saat teduh. Lu harus pelayanan, lu harus ini, lu harus ini, lu harus ini. Satu titik burnout. Hancur, keluar ke jalan, hidup hancur-hancuran. Gak kuat. Taurat itu ujungnya mati. Gak kuat. Perbuatan jahat apa kayaknya hancur-hancuran gue pernah. Nyusep, frustasi, lost identity, gak tahu jati diri kita yang sebenarnya. Lihat dosa udah gak berasa apa-apa. Itu kalau Tuhan perkenanannya gak turun, ya masalah. Aduh, saya gak tahu hari ini saya dimana. Dan tiba-tiba udah berasa tua, udah hampir 50. Tapi kita tetap anak. Call out your decision itu kalau doa gini, nanti kalau doa sendiri gini. Ini kita kesini kita tutup, kita doa. Sekalian praktek. Sendiri tapi sendiri, lihat kaca. Ingat ya, nggak ada laki-laki jelek, nggak ada perempuan jelek. Semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Yang membedakan apa? Membedakan selera.
Walaupun perempuan itu gendutnya kayak apa, tetap ada yang seneng, ada yang cinta. Buktinya guru akuntansi sekolah SMA saya, kalau dia jalan, semua sekelas tahu. Kenapa? Bergetar. Deng, deng. Anaknya 4. Anaknya 4. Luar biasa. Manajer saya di kantor cewek, manajer teknisi, kayak Huges yang dulu sebelum berubah. Anaknya 5. Tetap aja yang ada itu cuma selera. Setiap orang punya pasangannya masing-masing. Jangan ditipu oleh dunia. Foto model harus langsung kayak apa, jalannya harus begini. Enggak. Ada cowok yang suka cowok cewek jalannya begini. Ada. Sebaliknya, cowok juga harus tutup six pack. Pak Gembala ganteng. Walaupun mulai gendut lagi, tapi masih ganteng. Loh, iya saya juga. Sama. Itu nggak bisa dilihat secara fisik dari sini. Kita melihat orang itu dari sini. Seperti Tuhan melihat dia apa. Nah sekarang kita ini sudah kebiasaan melihat orang, mendoakan orang, menubuatkan orang. Sekarang nubuat buat diri sendiri. Jangan tunggu pendeta. Jangan tunggu sama Tuhan. Nanti di rumah sendiri, suami istri jangan bareng. Nanti kalau dikomentarin, ilfil nanti berhenti. Malas deh, udah malas. Kita ngomong, oh kok kamu ada ciptaan baru, kamu adalah lambang kekudusan. Kayaknya gak gitu deh. Macet langsung. Lu aja masih sering marah-marah, waduh macet. Mendingan sendiri-sendiri. Mendingan sendiri-sendiri. Jadi call out your destiny. Sampai itu jadi daging. Sampai semua orang yang melihat lu udah berubah. Kitanya gak sadar. Call out your destiny. Ini menggambarkan hubungan kita secara Tuhan pribadi. Tolong siapin lagu. Ini keren banget. Lagu You Say yang dinyanyikan Lauren Daigle. Hari ini sudah 2 tahun. Sudah ditonton 167 juta orang sedunia. Dan dari itu saya senang dengar lagu-lagunya. Lagu yang ini itu sangat mengena di hati saya. Aduh, kena banget. Bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Semua sudah diberikan. Efesus bilang, all spiritual blessing sudah diberikan. Jadi kita bergerak dari kemenangan. Bukan dari untuk mencapai kemenangan, bukan. Kita bergerak dari kemenangan. Kita bergerak dari kesudahan. Kita melakukan karena kita sudah diberkati. Kita memberi karena sudah diberkati, bukan karena supaya diberkati. Sangat salah. Coba silakan dibuat. Kalau ngerti Inggris, tajam nanti saya coba translate ya. Bahkan burung gagak punya tempat meletakkan kepala. Kenapa khawatir sering mencuri damai sejahtera kita, mencuri nafas kita? Mawar itu punya warna merah yang luar biasa. Dan saya dikasih lebih dari semuanya itu. Saya dikasih dan dicintai lebih dari semuanya itu. Daripada perkataan orang, cacian orang, dakwaan orang. Kita dicintai apa adanya kita. Kita diterima apa adanya. Sangat menakutkan. Karena kita diterima apa adanya. Perubahan itu pasti tidak perlu diusahakan, diupayakan. Berubah sendiri. Laut itu mau tersibak kemanapun itu dasarnya perintah Tuhan. Tuhan bisa memegang hati kita. Sepanik apapun, setakut apapun. Dia yang berkata pada musim, ganti musim. Dan bisa nggak kita percaya kepada Dia, walaupun sakit, walaupun kita mengalami penderitaan, tapi bisa nggak kita percaya sama Dia, walaupun sakit banget, bahwa Tuhan sudah memberikan semua yang kita perlu. Tuhan bukan hanya
dia gendong. Waktu saya hilang, dia yang temuin saya. Saya nggak peduli balik, dia yang temuin saya. Kamu udah beri semua. Kamu udah beri semua. Sudah beri kita semua. Pertanyaan begitu banyak anak Tuhan. Kalau sudah, kenapa gue terlibat utang? Kalau sudah, kenapa gue sakit? Kalau sudah, kenapa gue cerai? Kenapa gue berantem? Waktu sakit bisa gak percaya sama aku? Siang hari ini, biar Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami, yang mengajar kami selanjutnya, menuntun kami selanjutnya. Walaupun hidup ini rasanya banyak hal yang menyakitkan, Tuhan. Banyak hal di mana kami bahkan untuk berharap kami gak mampu. Tapi firman-Mu berkata, ada seorang ayah yang minta tolong kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Dan Yesus berkata, jika engkau percaya, tolong aku Tuhan yang gak percaya ini. Bapak itu udah frustasi, bertahun-tahun lihat anaknya gak sembuh-sembuh. Dia datang kepada si tersebut, tolong Tuhan, aku yang tidak percaya ini. Siang hari ini mungkin harapan kita habis. Gak ada dasar untuk kita berharap. Sama seperti Abraham. Dia sudah impoten. Istrinya sudah mandul. Sudah menopause. Waktu Tuhan kamu punya anak, dia percaya. Walau tidak ada dasar untuk percaya. Karena peristiwa itu Abraham disebut bapak orang beriman. Dan hari ini kita semua akan menjadi bapak orang beriman. Ketika kita percaya, meskipun tidak ada dasar untuk kita bisa percaya. Harapan kami hanya Engkau, Tuhan. Dasar kami percaya adalah firman-Mu, ya Tuhan. Yeremia 29:11, Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan gila gemilang, masa depan yang baik, Tuhan. Situasi kami hari ini tidak membuat hal itu tidak terjadi, Tuhan. Kami percaya kepada firman, kami percaya kepada hati-Mu, kami percaya kepada kebaikan-Mu. Kami percaya kepada kebaikan. Engkau pasti baik, Engkau selalu baik apapun yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Sekarang mari kita semua bangkit berdiri. Kita latihan call out your destiny. Perkatakan yang baik tentang dirimu sendiri. Sebut namamu. Oke, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perkatakan sampai suaramu kedengaran kuping. 1, 2, 3. Oke, engkau akan melakukan perbuatan besar disertai oleh Roh Kudus. Pakai bahasamu sendiri. Apa yang kamu tahu tentang kemuliaan Tuhan, apa yang kamu tahu tentang kebesaran Tuhan, ganti jadi namamu sendiri. Bapak lihat kami semua yang berdiri, yang ada di dalam ruang ibadah hari ini. Engkau berkata
sudah terbuka di tempat ini. Surga sudah terbuka dalam hati kami. Dan mulai hari ini kami semua ada ciptaan yang baru, Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami percaya roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam diri kami. Dia sanggup membangkitkan apapun yang sudah mati, atau bahkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup untuk menciptakan masa depan kami, Tuhan. Walaupun kami tidak punya dasar untuk berharap, kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita semua katakan. Hambanya yang sudah melayani firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi berkat buat kita semuanya ya. Kita mau siapkan persembahan saat ini. Nanti sebelum persembahan mulai, saya minta Ibu di DPT kita dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Melakukan Engkau telah memberikan semuanya ketika kami butuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau mempakai kebenaran lagi. Kau memberikan Tuhan yang belajar. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan belajar memberi. Ajar kami Tuhan dan memberi keberkatan anak-anak yang memberi manfaat. Keberkati hamba-hamba-Mu yang membawa mengikuti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita mau deklarasikan terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan. Satu, dua, tiga. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biar melalui persembahan ini Tuhan untuk memperluas surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membukakan sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Karena tujuan yang berbeda, dua orang berusaha dengan Yesus
Pujian ini mengatakan bila doa orang bersehati minta apa saja pasti Tuhan beri ya. Nah, setiap hari Selasa sekarang kita mulai ada Zoom ya, untuk kita bisa praise, worship, and pray ya. Kita bisa berdoa. Dan saat berdoa kita minta sehati sepakat. Saya undang saudara-saudara yang punya wifi di rumah, yang punya kuotanya mungkin banyak, kita bisa ikutan Zoom. Zoom paling lambat 39 menit ya. Ya kalau 40 menit, cuma 40 menit ya kita menyembah Tuhan, kita berdoa bersehati, minta apa saja pasti Tuhan beri. Saudara aminin enggak pujian ini? Amin ya, kita beri karena kita punya Tuhan yang sanggup ya. Nah, saya minta bisa sudah ikut Zoom ya di hari Selasa besok. Kita mau akhiri ibadah pada minggu ini. Saat ini kita akan pujian kembali. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kau
kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan tentang arti panggilan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semua anak Tuhan boleh menyadari panggilan Kristus dalam dirinya, dan mereka boleh menghargai dalam setiap hidup mereka ada Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua anak Tuhan, digembis berkat Roh Kudus dari yang terkecil sampai yang lansia semuanya Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, Tuhan jauhkan dari virus corona Tuhan. Biar semuanya sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat surgawi dan berkat jasmani selalu menyertai anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi. Dan biarlah semua anak bangsa Tuhan setiap hari boleh merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara Islam Tuhan, terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.